Yo, hello bro, gimana kabarnya? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini mari kita ngalur anime terbaru lagi di tahun 2025 berjudul Yami Healer. Anime ini berkisah tentang Genos yang memiliki kehidupan tidak mudah, terlahir di kawasan Kumo. Dengan latar belakang yang sangat miskin, membuat Genos kehilangan hampir semua kesempatan dalam hidupnya. Namun Genos memiliki satu mimpi, yaitu menjadi seorang penyembuh. Setelah bertemu dengan seorang tabib tua, dia mulai belajar untuk menjadi penyembuh. Hingga akhirnya Genos pun diundang untuk bergabung dengan kelompok petualang. Tapi kebahagiaannya itu tidak berlangsung lama, karena partinya malah mengusirnya. Karena mereka merasa Genos sudah tidak berguna lagi untuk partinya. Dalam keadaan terpuruk, Genos memanfaatkan keahlian otodidaknya dengan membuka klinik bawah tanah yang akhirnya membuat namanya tersebar luas hingga ke istana kerajaan. Lantas, seperti apakah kisah keseruannya? Mari kita langsung botakin saja. Berlatar sebuah kerajaan yang bernama Herzet, sebuah bangsa yang sejarahnya terkait dengan para penyembuh. Penyembuh di sana dibagi menjadi 3 kelas. Yang masuk ke kelas 3 hanyalah penyembuh yang hanya bisa menyembuhkan luka ringan. Lalu kelas 2 mereka yang bisa menyembuhkan seseorang dengan luka yang sangat parah. Dan untuk kelas 1 mereka yang bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk semua orang. Rumah sakit kerajaan adalah tempat berkumpulnya banyak penyembuh untuk mempelajari sihir penyembuh yang lebih baik dan mendapatkan lisensi sebagai penyembuh atau dokter. Tapi tidak untuk Genos yang hidup di tempat kumuh dan tidak mengenyam pendidikan formal. Oleh sebab itu, dia tidak memiliki lisensi untuk membuka praktek penyembuhannya. Walaupun begitu, Genos tetap membuka praktek bawah tanah dengan seorang ciwi up bernama Lily di sebuah rumah kumuh yang dia tempati. Tampaklah di pagi hari yang cerah, Lily baru terbangun dari tidurnya. Lantas dia menyiapkan teh hangat untuk Genos sebelum pergi memenuhi pengobatan panggilan. Genos baru saja mengobati seorang pasien. Lalu setelah itu dia pergi dan akan kembali sebelum makan malam tiba. Nah, sebelum Genos kembali, Lily memasak sup untuk makan malam nanti. Tiba-tiba Carmilla muncul begitu saja. Ya, Carmilla adalah sosok jurik alias hantu yang tinggal di lantai atas rumah tersebut. Dan dia sangat menyukai masakan Lily. Nah, karena masakannya masih lama, Carmilla pun memilih menunggu di atas. Setelah Carmilla pergi, muncullah Sophia yang mencari Genos. Lily pun memberitahukan Sophia bahwa Genos sedang keluar karena ada panggilan pasien. Alhasil Sophia memutuskan untuk menunggu sampai Genos kembali pulang. Tak lama dari itu datanglah Lingga yang mencari Genos. Sophia yang kaget karena melihat Lingga datang untuk bertemu Genos langsung mengusirnya dengan alasan karena Sophia yang datang duluan. Tapi Lingga tidak menggubrisnya dan akan tetap menunggu di situ sampai Genos datang. Tiba-tiba muncul lagi seorang ciwi barbar yang datang sampai merusak pintu. Waduh bang, barbar banget bang. Ya mijir, tapi biasanya ciwi berotot itu hatinya baik loh. Masa sih bang? Mungkin itu juga. Ya, ciwi berotot ini bernama Loewe. Loewe. Gimana sih bacanya sih? Kok jorang banget? Lowe aja bang. Oke. Ya, ternyata Lowe juga datang untuk mencari Genos. Entah ada maksud apa mereka datang secara bersamaan. Lily sedikit kesal dengan kelakuan Lowe. Lily mengatakan dia boleh bergabung dengan yang lainnya, tapi setelah memperbaiki pintu yang dirusaknya. Sementara itu Lily melanjutkan memasak dan tak lupa memasukkan bahan rahasianya. Kemudian Lily pun mengajak mereka untuk makan bersama, tapi nanti setelah datang Genos. Ya, karena diajak makan mereka pun tidak menolaknya. Lalu setelah itu Lily keluar untuk mengangkat cucian. Nah, karena terpancing dengan aroma sup yang harum semerbak, para ciwi pun mendekatinya lalu mencicipinya. Tapi mereka malah kalap sampai menghabiskan semuanya. Astagfirullah, ini para ciwi nggak tahu malu banget ya. Ya, beginilah ciwi, kalau soal makan mereka tuh rewok banget. Halah, cowok juga sama bang. Ya lanjut. Setelah menyadarinya, mereka pun saling menyalahkan. Nah, agar tidak kena marah sama si Lily, mereka pun merencanakan untuk mengganti masakan Lily dengan masakan mereka. Tapi tiba-tiba Lily pun datang dan mengagetkan mereka bertiga. Ya, karena melihat ekspresi mereka yang nampak kaget, Lily pun menginterogasi ketiganya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Lantas mereka pun mengaku bersalah karena menghabiskan sup tanpa sisa. Lalu untuk menebus kesalahannya, mereka berjanji akan membantu Lily memasak lagi. Tapi sayangnya Lily cuma punya stok untuk 1 kali masak saja.
Tak lama Carmilla pun datang dengan penuh amarah. Sontak saja mereka bertiga langsung ketakutan dan langsung bersujud meminta pengampunan karena telah kalap menghabiskan sup. Lantas Lily menyuruh mereka mengganti masakannya sebelum Genos datang. Alhasil mereka pun pergi untuk mencari semua bahan masakan yang dibutuhkan Lily. Yang akhirnya Lily ditinggal berdua dengan Carmilla. Carmilla kagum dengan sifat Lily yang pemaaf. Dia juga mengatakan jikalau kejadian tadi menimpanya, sudah dipastikan mereka semua akan dikutuk. Waduh, galak ya ternyata ya. Iya bang, untungnya ada Lily yang baik hati bang. Ya, Lily mengakui bahwa dia itu tidak mudah marah karena dirinya sudah dewasa. Ditambah lagi, Lily suka berkumpul dengan mereka. Di sisi lain, Genos yang baru pulang dari tugasnya sengaja bertemu dengan seorang ciwi bernama Teal yang sedang menahan rasa sakit di perutnya. Dan tak lama dari itu, Teal ditemukan oleh majikannya yang bernama Agus. Teal bilang kepada Agus bahwa dia merasakan sakit di perutnya. Makanya Teal pergi mencari klinik karena dia tidak punya uang dan BPJS pihak rumah sakit tidak mau menanganinya. Tapi Agus tidak peduli dengan hal itu karena Teal hanya seorang budak di mata Agus. Lantas Agus pun menyuruh Teal untuk kembali bekerja dengan menggusurnya ke pemakaman, lalu membantunya ke sebuah kuburan sambil mengatakan bahwa kuburan yang kotor itu sangat cocok untuk demi-human yang kotor. Sontak saja si penghuni kuburan itu pun kaget dan langsung merasuki Teal. Tak lama dari itu Agus menendang Teal dan menyuruh Teal bekerja untuk menemukan sesuatu yang berharga di sana. Lalu tiba-tiba Teal yang sudah kerasukan langsung menyerang Agus hingga bercucuran darah. Sontak saja si Agus ketakutan dan langsung kabur mencari pertolongan. Kebetulan sekali dia bertemu dengan Genos yang sedari tadi mengikutinya. Agus meminta Genos untuk menolongnya. Agus pun makin ketakutan ketika melihat Teal yang menyusulnya. Lantas Genos menanyakan pada Agus apa yang sudah diperbuatnya kepada Teal. Agus hanya menjawab bahwa dia itu cuma menyuruh Teal untuk bertani. Lalu tiba-tiba Teal datang menyerang Don. Nah, karena merasa Genos bisa menolongnya, Agus pun menyuruh Genos untuk membunuh Teal dan akan membayar jasanya itu. Tapi Genos menolaknya karena pekerjaannya bukan untuk membunuh orang lain. Tapi si Agus bersikeras agar Genos membantai Teal karena menurutnya tindakan Genos itu bisa membuat seorang bangsawan seperti si Agus terbunuh. Sementara Teal hanya seorang budak yang bisa dibeli oleh Agus. Tapi Genos tetap tidak bisa karena dia seorang healer dan tujuan dia adalah menyelamatkan banyak nyawa. Lalu tiba-tiba Teal menyerang dengan membabi buta. Agus pun begitu kaget melihat Genos yang bisa dengan mudah menahan serangan Teal. Teal terus bergerak sangat cepat menyerang Genos, bahkan lebih cepat dari rata-rata demi-human pada umumnya. Tapi Genos dengan santuinya berhasil membaca semua gerakan Teal dan menghempaskan Teal sampai menabrak bangunan kosong. Lalu reruntuhan bangunan itu pun menimpa si Agus. Ya, Teal yang sudah tidak berdaya berusaha diselamatkan oleh Genos. Setelah disembuhkan, Teal langsung tidak sadarkan diri. Genos masih penasaran bertani macam apa yang bisa membuat orang kerasukan hantu. Lalu Genos melenyapkan hantu yang merasuki Teal dengan mudah. Agus yang melihat Genos menyembuhkan Teal dengan mudah langsung meminta Genos untuk menyembuhkannya juga. Namun Genos menolaknya dengan alasan hari ini merupakan jadwal libur. Si Agus yang sok kaya menawarkan bayaran lebih asal Genos bisa sekarang menyembuhkannya. Agus pun mengeluarkan sejumlah uang di kantongnya dengan cara dilempar. Genos bilang uang segitu masihlah kurang. Sontak saja Agus kesal karena menurutnya uang segitu sudah lebih dari harga pasaran seorang healer. Agus pun menuduh Genos sebagai pemeras. Kemudian Genos menjelaskan bahwa dia adalah seorang penyembuh bawah tanah tanpa lisensi. Dan Genos pun menyindir pekerjaan si Agus. Genos mengatakan bahwa pekerjaan dunia bawah sama ilegalnya seperti merampok kuburan. Di kesempatan itu Genos meminta Agus untuk melepaskan Teal sebagai pembayaran tambahannya. Nah, setelah sepakat Genos langsung menyembuhkan si Agus. Dan Agus pun menyerahkan dokumen kepemilikan Teal sebagai budak. Teal yang baru tersadar langsung kaget melihat Genos ada di sampingnya. Teal yang belum tahu siapa Genos lantas menanyakan namanya. Genos menjawab bahwa dia itu telah membeli Teal dari Agus dan sekarang Genos menjadi majikan barunya.
Kemudian Genos menyuruh Til membuka bajunya karena dia sudah membeli Til sangat mahal. Waduh, langsung di-unboxing. Tapi tenang, pikiran Genos di sini masihlah bening, kagak kotor kayak si botak. Bang, gue kagak komen apapun, Bang. Ya lanjut. Ya, ternyata Genos ingin memastikan bahwa kondisi Til dalam keadaan baik-baik saja. Biasalah beli second mayab harus dicek dulu. Nah, setelah dicek benar saja seperti dugaan Genos, Til menderita peradangan akibat dari batu empedu yang menyumbat saluran empedu. Dan hanya dengan sekejap, Genos langsung menyembuhkan Til. Til sangat terkejut dan sangat takjub dengan metode penyembuhan Genos tanpa rapalan mantra, tanpa lingkaran sihir, dan tanpa ada bekas operasi di perutnya. Dan Til bisa sembuh secepat itu. Ya, walaupun begitu, Genos tetap rendah hati dan menganggap semua healer bisa melakukannya juga. Nah, karena Til sudah berhasil sembuh, dia harus membayar jasa pada Genos dengan harga yang setara. Itu artinya Til harus mengabdi kepada Genos. Karena Genos sekarang jadi majikannya, Til pun akan menuruti apapun yang Genos inginkan darinya. Awalnya Til takut Genos minta yang macam-macam gitu ya. Tapi dia pun kaget karena Genos cuman menyuruh Til membantu dia untuk mencarikan tanaman obat dari buku yang Genos tunjukkan kepadanya. Ya, karena Til sangat mengetahui tanaman tersebut, dengan mudah mereka pun mendapatkannya. Setelah itu, Genos merobek dokumen kepemilikan Til agar Til bisa hidup bebas tanpa diperbudak lagi. Jelaslah Til kaget kenapa Genos begitu baik. Namun Til masih bingung harus pergi kemana karena dia belum punya rencana lain untuk melanjutkan hidupnya. Meski begitu, untuk membalas kebaikan Genos, Til berjanji akan menemui Genos jika dia sudah menemukan jalan hidupnya nanti sebagai seseorang yang sudah bebas. Sebelum berpisah, Genos pun menyuruh Til agar tidak sungkan untuk menemuinya jika dia terluka atau sakit. Singkat cerita, tibalah Genos di rumahnya dan dia disambut hangat oleh para Ciwi yang akan makan malam bersamanya. Dimana ketika Ciwi Edan sudah membawa bahan makanan yang begitu banyak. Carmilla yang tahu kejadian Genos yang bertemu dengan Ciwi baru terus menjahili si Genos. Nah, kali ini kita diperlihatkan masa lalu sebelum Genos mendirikan klinik bawah tanah di rumah kumuh. Dulu Genos adalah anggota party Golden Phoenix yang terkenal hebat. Namun dia tiba-tiba dikeluarkan dari party. Di sana Genos diperlakukan layaknya sampah yang tak pantut dihargai. Mereka menganggap sihir penyembuh otodidak milik Genos hanyalah skill murahan yang tak dibutuhkan lagi oleh partinya. Aston sebagai ketua party merasa malu dan dia tidak ingin reputasi partinya turun di mata bangsawan dan keluarga kerajaan hanya karena memiliki salah satu anggotanya yang berasal dari pemukiman kumuh. Setelah itu Aston memberikan Genos 1 koin emas sebagai pesangon dan uang tutup mulut agar Genos tidak pernah mengakui pernah menjadi bagian dari Golden Phoenix. Ya, karena keberadaannya sudah tidak dibutuhkan lagi, akhirnya Genos pun pergi sambil ditertawakan oleh teman-temannya sendiri. Sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di sebuah gang perkotaan, ada 2 orang misterius sebut saja namanya Neneng dan Kosim nampak sedang berusaha menculik seorang Ciwi api yaitu Lily. Karena betapa langkanya sosok elf, Neneng menyuruh Kosim untuk memegangnya dengan erat agar Lily tidak melarikan diri. Tapi sungguh naasnya Kosim ditendang tepat di bagian biji hingga nyeri angen. Kemudian Lily pun berhasil kabur. Namun belum sempat menjauh, Kosim memanah kaki Lily hingga tak bisa berjalan lagi. Lalu pada saat Lily berusaha melawan, Kosim dengan teganya menojos perut Lily. Saat itu Genos yang berjalan sendirian mendengar suara keributan. Lalu dia bergegas menghampiri sumber suara. Ketika tiba di lokasi, Genos melihat Lily yang sudah tak berdaya di hadapan Neneng dan Kosim. Saat ditegur, Neneng mengatakan jangan ikut campur karena Lily adalah budaknya. Nah, karena merasa iba, Genos pun membeli Lily dari Neneng dengan koin emas pemberian Aston. Melihat Lily yang sudah sekarat, Neneng pun sepakat dan menyerahkan Lily kepada Genos dengan harga 1 koin emas. Kemudian setelah Neneng pergi, Genos menghampiri Lily lalu menyembuhkannya. Dan alangkah terkejutnya Lily saat melihat lukanya sudah hilang begitu saja tanpa dia sadari. Lalu karena Lily menanyakan siapa Genos, Genos pun mengaku kalau dia adalah seorang penyembuh. Sambil menangis, Lily sangat berterima kasih pada Genos. Seandainya Genos tidak ada, mungkin Lily sudah mati sejak tadi. Dan jika tidak mati pun, dia akan menjadi budak seumur hidup. Nah, karena Lily tidak mempunyai tempat tinggal, Genos pun mengajak Lily untuk mencari tempat tinggal bersama-sama.
Tapi sebelum itu Genos memberikan Lily pakaian dan mengajaknya makan di warteg. Saat mengobrol di warteg, ternyata Genos dan Lily bernasib sama sebagai orang buangan yang hidup sebatang kara. Lalu tiba-tiba datang seseorang dengan luka bakar yang besar. Sepertinya dia tertembak pistol sihir dan dia datang menghampiri Genos dan Lily untuk meminta pertolongan. Lantas Genos langsung menyembuhkannya dengan sihir heal dan hanya dalam sekejap lukanya itu langsung sembuh tanpa bekas. Ya, pria tersebut bernama Zone. Zone sangat terkejut melihat lukanya yang seketika hilang begitu saja. Zone yang merasa takjub pun membayar jasa Genos dengan 4 koin emas dan Zone akan mengingat nama Genos. Nah, berkat kejadian tersebut Genos pun menemukan ide bisnis, yaitu membuka sebuah klinik penyembuhan. Tapi karena dia adalah healer tanpa lisensi, mustahil rasanya Genos akan mendapatkan izin praktik. Jadi kalau begitu dia akan menjalankan pekerjaannya secara bayangan dengan menjadi penyembuh bawah tanah alias klinik ilegal. Lily pun ikut senang dengan pekerjaan yang akan dijalani Genos dan meminta agar Genos mengajaknya. Namun Genos tidak mau melibatkan Lily ke bisnis ilegalnya. Tapi Lily terus memaksa agar Genos membawanya karena dirinya merasa sudah dibeli oleh Genos, yang pada akhirnya Lily pun berhasil membujuk Genos. Kemudian setelah itu Genos membawa Lily ke sebuah kota mati, yang dimana di sana Genos akan mendirikan klinik penyembuhannya karena tidak mungkin juga menjalankan bisnis ilegal di tempat terbuka. Setelah lama mencari, akhirnya Genos dan Lily menemukan sebuah rumah tua yang sudah terbengkalai. Saat Genos mengajak Lily masuk ke rumah tersebut, Lily malah menahan Genos untuk tidak masuk ke rumah itu. Itu karena menurut cerita monster hantu atau mayat hidup biasanya dilahirkan di tempat yang menakutkan seperti rumah tersebut. Dan jikalau di rumah itu ada hantu, mereka bisa mati dibunuh hantu. Tapi Genos tidak peduli dengan cerita tersebut dan tetap masuk ke rumah. Setelah berada di dalam rumah, Lily menerangi ruangan tersebut dengan sihir cahaya. Menurut Genos, kondisi rumahnya masih layak untuk dijadikan tempat tinggal. Ya minimal ya masih ada atapnya untuk berlindung. Maklumlah dulu selama bersama partinya, dia itu selalu menghabiskan malamnya di luar ruangan sendirian. Menurut Genos, rumah itu hanya perlu sedikit perbaikan agar layak dihuni. Lalu tiba-tiba Lily dikagetkan dengan kemunculan Carmilla, sang ratu hantu yang sangat menakutkan. Tapi Lily merasa aneh dengan sikap tenang Genos saat melihat Carmilla. Ternyata Genos memang tidak takut dengan hantu karena dia sudah berpengalaman bertarung dengan lebih dari 100 hantu. Dan hanya dengan skill heal Carmilla yang menyerang langsung melepuh kehilangan kedua tangannya. Ya, Genos tahu bahwa monster hantu lemah terhadap sihir penyembuh. Lalu pada saat Genos mencoba negosiasi, Carmilla yang sangat marah kembali menyerang Genos. Tapi lagi-lagi serangan Carmilla tidak mempan terhadap Genos. Sontak Carmilla memanggil semua anak buahnya untuk membantai Genos dan Lily. Genos yang sedari tadi mencoba sabar untuk bernegosiasi gitu ya, akhirnya dengan terpaksa Genos mengeluarkan sihir high heal hingga melenyapkan semua anak buah Carmilla dalam sekejap. 愚かな人間ども、我が配下ども、はいヒール 貴様は何なんだ。 Ya, melihat anak buahnya kalah, Carmilla pun akhirnya menyerah dan mengizinkan Genos dan Lily untuk menempati lantai bawah rumah itu, sementara dia akan tinggal di lantai atas. Keesokan harinya, Genos dan Lily membereskan ruangan dan membuat rumah itu sudah seperti klinik sungguhan. Tapi Lily bingung, mana mungkin di tempat kumuh Genos mendapatkan pasien. Jadi dia itu memutuskan untuk keluar dan akan beriklan agar semua orang tahu bahwa Genos membuka klinik di rumah tersebut. Tapi menurut Genos, tindakan Lily akan mengundang masalah karena pihak rumah sakit kerajaan akan mengetahui keberadaan klinik ilegal milik Genos. Jelas Lily makin pesimis karena mana mungkin bakal mendapatkan pasien dengan cara diam saja seperti itu. Tapi Genos tetap yakin bakal banyak orang yang mengetahui kliniknya dan dalam waktu dekat pasti akan ada pasien yang datang untuk berobat. Tak lama berselang, Jonde pun datang. Genos tidak merasa kaget dengan kemunculan Jonde karena dia sudah memprediksi bahwa Jonde memang akan datang. Menurut Genos, Jonde itu bukanlah orang sembarangan. Orang seperti Jonde biasanya akan mencari pengobatan alternatif daripada harus datang ke rumah sakit biasa. Dan maksud kedatangan Jonde ialah untuk mengobati kakaknya, yang ternyata dia adalah Sophia si Tornado, salah satu dari 3 bos yang menjalankan daerah kumuh. Dan dia adalah pemimpin para kadal, seorang pahlawan bagi mereka yang tertindas.
Sophia suka mencuri dari pedagang yang curang dan membagikan hasil curiannya kepada orang miskin, layaknya brotherhood. Sophia memiliki luka tembak yang sangat parah di lengannya. Dengan melihat lukanya, Genos sudah mengetahuinya bahwa hal itu merupakan efek dari racun khusus senjata sihir, di mana pelurunya masih berada di lengan Sophia, dan hal itulah yang menyebabkan daging di sekitarnya membusuk. Nah, karena lukanya sudah sangat parah dan ditakutkan racunnya itu keburu menjalar ke anggota tubuh yang lainnya, Genos menyarankan untuk mengamputasi lengan Sophia. Sophia pun menanyakan berapa dia harus membayar biaya operasinya. Sontak saja Sophia terkejut karena Genos memberikan harga yang sangat mahal, seperti ingin memeras Sophia. Lantas Sophia mencoba tenang lalu menanyakan apa yang bisa diperbuat Genos untuk mengobati lengannya itu dengan harga yang terlampau mahal. Genos pun menjelaskan bahwa dia akan memotong lengan Sophia lalu menumbuhkan lengan baru yang utuh. Sontak saja Sophia kaget karena setahunya tidak ada dokter yang bisa menumbuhkan lengan. Lantas Genos menegaskan bahwa dia tidak peduli pada siapapun statusnya, mau itu petinggi atau raja sekalipun. Dia hanya ingin upah yang adil untuk pekerjaannya itu. Namun Sophia sepertinya belum yakin karena dia belum pernah mendengar bahwa ada seorang penyembuh yang bisa menumbuhkan lengan kembali. Jelas Genos jadi kaget dengan pernyataan Sophia itu, yang ternyata penyembuh yang lain itu tidak bisa melakukan hal tersebut. Yang padahal menurut Genos hal itu hanyalah hal yang sepele. Waduh. Maklum ya pemirsa, si Genos itu tidak pernah mendapatkan pendidikan formal. Jadi dia itu tidak tahu standar yang diterapkan untuk menjadi seorang penyembuh. Bener kan bang? Bener tuh. Nah, karena Sophia sudah yakin, Genos pun memulai operasinya. Dengan menggunakan pisau bedah yang terbuat dari mana, Genos memotong lengan Sophia. Lalu setelah itu, Genos menggunakan sihir heal 3 lapisan, membentuk tulang, jaringan saraf, dan pembentukan daging, hingga lengan Sophia benar-benar utuh kembali. メスここで押さえてから治癒魔法を多重発動し、そして皮膚大雑把で良ければもっと楽だけど。 Yonde yang sedari tadi hanya melongo dikagetkan dengan kemunculan Carmilla yang haus darah. Ternyata Carmilla sedari tadi berharap Genos gagal melakukan penyembuhannya dan membuat Sophia mati agar Carmilla bisa memakan jiwa Sophia. Aduh. Nah, setelah Sophia sembuh, dia berjanji akan membawakan semua anak buahnya yang terluka untuk berobat di klinik Genos. Waktu pun terus berlalu. Setelah pekerjaan beres, tampaklah Lily membuatkan teh untuk Genos dan Carmilla. Genos yang terkesan dengan perhatian Lily pun memujinya. Asisten yang baik hati. Sama kayak aku ya bang. Bocor tuh, bocor. Nah, ketika meminum teh, Lily menanyakan tentang manusia kadal yang sering berobat karena terluka. Menurut Genos, mungkin karena mereka sering bertarung dengan salah satu faksi yang lain. Tiba-tiba muncul para manusia serigala yang dipimpin oleh Lingga sang tiran, yang menjalankan semua bisnis perjudian ilegal di bawah tanah. Genos yang menyangka Lingga hendak berobat menyambutnya dengan baik, walaupun secara teknis kliniknya itu sudah tutup. Tapi Lingga datang ke sana bukan untuk berobat, melainkan untuk membunuh Genos, dengan alasan karena kesal terhadap Genos yang jadi penyembuh para kadal yang terluka hingga menjadi susah untuk dikalahkan. Genos dengan rendah hati mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang penyembuh bawah tanah yang biasa-biasa saja, bahkan tidak memiliki lisensi. Tapi Lingga tidak menggubrisnya dan tetap akan membunuh Genos agar tidak ada yang bisa menyembuhkan anak buah Sophia lagi. Dan リリー危ないから奥の部屋に下がって。 ya, sungguh edannya kampak kebanggaan Lingga tidak mampu menembus pertahanan Genos. Sontak Lingga menyuruh para anak buahnya untuk menghabisi Genos, namun semuanya sia-sia. Ya, karena frustasi tidak bisa mengalahkan Genos, akhirnya Lingga menyuruh anak buahnya untuk meruntuhkan bangunannya dan merusak semua fasilitas di sana. Jelas Carmilla langsung muncul dengan penuh kemarahan karena ada yang berani merusak rumahnya. Nah, pada saat dia akan membasmi para manusia serigala itu, tiba-tiba Genos menahannya karena tujuan awal Genos mendirikan klinik hanya untuk menyelamatkan banyak nyawa, bukan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Genos menegaskan bahwa yang terjadi keributan hanya lantai 1. Jika mereka ribut sampai lantai 2, maka Genos akan membiarkan Carmilla membunuh sesuka hatinya. Akhirnya Carmilla langsung pergi. Ya, Lingga yang melihat Genos bisa menaklukkan hantu langsung bersimpuh meminta maaf bersama semua anak buahnya. Karena secara naluri para serigala takut terhadap makhluk yang eksistensinya lebih tinggi dari mereka, seperti hantu dan vampir. レイスが別に仕組んじゃない。
客さん？ボスだな。オーク族の首領。 Esok paginya, Genos kedatangan seekor Oats. Maksud kedatangannya karena perintah dari Lowe untuk menjemput Genos dan dibawa ke tempat mereka. Ternyata Lowe adalah pemimpin para Oats sekaligus orang yang berpengaruh dan memiliki banyak uang dari penggalian batu mana. Sudah sebulan sejak Genos membuka klinik, dirinya terus berurusan dengan pemimpin dari semua faksi di daerah kumuh. Nah, karena takut diriweuhkan lagi, Genos menanyakan apakah Lowe itu orangnya bisa diajak berunding. Si Oats menjelaskan bahwa Lowe orangnya sangat bijaksana, jadi amanlah buat diajak ngobrol. Sekilas Genos jadi terbayang Sophia yang awalnya sangar tapi sekarang dia baik, bahkan selalu mengantar hadiah mewah setiap hari. Lingga pun juga begitu, awalnya dia juga sadis, namun sekarang dia malah membangun sebuah istana besar di sebelah klinik untuk menebus kekacauan yang dibuatnya. Mungkin Lowe juga akan seperti mereka berdua, jadi tidak ada yang harus dikhawatirkan lagi. Tapi Genos masih heran kenapa Lowe tidak datang sendiri untuk berobat ke kliniknya. Menurut si Oats, Lowe tidak ingin melewati wilayah kekuasaan musuh saat akan datang ke klinik. Dan alasan lainnya, penyakitnya itu sangat parah sampai dia tidak bisa bergerak. Mendengar hal itu, Genos langsung bergegas pergi bersama Oats ke tempat Lowe. Tak lama Genos pun tiba di tempat Lowe. Ternyata Lowe telah mengetahui ketenaran Genos sebagai penyembuh yang hebat. Dalam hatinya Genos merasa khawatir akan ketenarannya karena hal itu akan mengundang banyak bahaya. Lowe juga mendengar dari desas-desus para musuhnya bahwa Genos bisa mengobati semua luka dan penyakit selama harga yang dibayarkan sesuai. Kemudian Lowe menyuruh Genos untuk mendiagnosa penyakit yang dideritanya. Nah, karena Genos tidak melihat ada luka luar, Genos memeriksa tubuh bagian dalam Lowe dengan cara di-scan. Ketika memeriksanya, Genos menemukan ada benjolan di perut Lowe. Genos pun merasakan aura mana di benjolan tersebut. Ternyata memang benar benjolan itu adalah batu mana, dan dalam waktu dekat batu mana tersebut akan meledak. Lowe menjelaskan bahwa dia tidak sengaja memakan batu mana karena dikiranya onigiri. Hah? Kok bisa sih? Gak usah komen bang, lanjut aja bang. Ya, Genos menganggap konyol dengan cerita si Lowe. Walaupun begitu, bagi dia menyembuhkan Lowe adalah perihal yang mudah. Lowe menjelaskan bahwa Genos harus mengeluarkan batu mana tersebut. Jika terlambat sedikit saja, batu mana itu akan meledak. Apalagi kalau Lowe ceroboh menggerakkan tubuhnya, bisa-bisa langsung almarhum. Lowe juga berpesan kepada Genos jika batu mana di perutnya meledak, maka akan menjadi akhir bagi para Oats di daerah kumuh. Lalu Lowe mengatakan bahwa dia akan memberikan total kekayaan para Oats untuk Genos karena dia yakin Genos akan memanfaatkannya dengan baik daripada membiarkan kekayaan itu dijarah oleh musuh. Apalagi dia mendengar bahwa Genos memberikan pengobatan gratis untuk anak-anak yang tak mampu. Hal itulah yang membuat Lowe yakin bahwa Genos adalah orang yang tepat. Lalu Lowe pun melemparkan kunci berangkas kepada Genos. Lantas Genos langsung mengeluarkan pisau bedah lalu menojos perut Lowe. Sontak saja para Oats yang salah paham hendak menyerang Genos. Tapi untungnya Genos menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat cepat. Jelaslah Lowe sangat kagum karena faktanya Genos benar-benar bisa menyembuhkan dengan sangat cepat. Kemudian Genos pun mengepalkan batu mana tersebut menggunakan kedua tangannya untuk menahan ledakan batu mana. Lalu terjadilah goncangan dan muncul asap tebal akibat ledakan yang terjadi. Namun ketika asap tersebut perlahan menghilang, Lowe dan para Oats dibuat sangat terkejut ketika melihat Genos yang masih baik-baik saja tanpa tergores sedikit pun. Tak lama dari itu Genos menyerahkan kembali kunci berangkas tadi yang sudah diserahkan oleh Lowe. Karena menurut Genos, harga yang diberikan Lowe itu terlalu berlebihan. Genos hanya menuntut harga yang setara dengan jumlah pekerjaan yang sudah dilakukannya. Mendengar hal itu Lowe tertawa karena semakin tertarik dengan Genos. Lowe berjanji akan memberikan apa saja yang Genos mau. Bahkan Lowe dan anak buahnya berjanji akan menjaga keamanan sepanjang waktu untuk klinik milik Genos. Tapi Genos tetap menolaknya karena menurutnya hal itu terlalu berlebihan. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Lily sedang cemberut karena memikirkan akhir-akhir ini para ciwi sering berkunjung ke klinik Genos padahal mereka tidak terluka alias sehat-sehat saja. Genos pun merasa bingung dengan kelakuan para ketiga ciwi Ebleg. Lalu Lily menegur Genos yang benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Di situ Carmilla menegaskan bahwa para ketiga ciwi itu tergila-gila kepada Genos. Tapi Genos dengan rendah hati menilai dirinya hanyalah seorang penyembuh bawah tanah yang biasa-biasa saja, yang bahkan tidak punya lisensi, jadi mana mungkin para ciwi akan tergila-gila padanya. Tapi menurut Carmilla para ciwi itu memang menyukai Genos karena berdasarkan pengalamannya selama 300 tahun dia tahu gerak-gerik ciwi yang sedang jatuh cinta.
Sementara itu Lily merasa insecure jika dibandingkan dengan para ketiga ciwi, di mana mereka bertiga cantik-cantik, gemoy dan lumayan besar. Sedangkan Lily mah apa tuh cuman bubuk basreng. Bang, tapi bang, Lily baik hati bang. Rajin menabung dan sering mandi tiap hari bang. Iya, dia tahu. Emang tahu dari mana bang? Dari tetangga. Nah, Carmilla bilang bahwa semua ini hanyalah masalah waktu saja sebelum ketiga praksi demi-human tersebut mengobarkan perang karena berebut Genos. Waktu pun terus berlalu. Benar saja apa yang dikatakan Carmilla waktu itu. Perang besar antara ketiga praksi pun segera terjadi. Dan nampaklah raut muka Lily terlihat kesal. Keesokan harinya ketiga praksi itu sudah berkumpul dan berada di sebuah lapangan. Tampaklah Sophia, Lingga dan Lowe saling gertak dengan saling mengunggulkan semua kekuatan yang mereka miliki. Sementara Genos dan Lily berada di tribun. Genos berada di sana bukan untuk menghentikan peperangan, namun hanya ingin menyaksikan mereka saling serang. Karena Genos tahu bahwa mereka bertiga memiliki dendam yang sudah lama ada setelah konflik bertahun-tahun. Yang padahal gitu ya, mereka itu berperang bukan karena dendam dan konflik yang sudah bertahun-tahun, melainkan sedang memperebutkan Genos si ganteng kalam dari Cimeong. Ya, setelah puas adu bacot, mereka pun mulai berperang. Tampaklah mereka saling serang satu sama lain. Pertarungan tampak sangat seru. Gimana kagak seru? Para ciwi saling bantai, ini sangat seru sekali bro. Bahkan ujung-ujungnya para pasukan mereka pun ikut bertarung saling baku hantam. Tapi anehnya tidak ada yang terluka sama sekali. Padahal jika kita perhatikan, semua sabatan dan tendangan bahkan pukulan kena semuanya. Ternyata semua itu adalah kelakuan Genos. Jadi setiap ada yang terluka dia segera menyembuhkannya dan terus-terusan begitu. Ya kalau begitu mah percuma dong. Gak akan beres-beres perangnya sampai adzan subuh juga. Nah, karena itulah akhirnya mereka mengakhiri peperangannya. Kini mereka sadar buat apa berperang hanya untuk saling balas yang tiada akhir. Dan akhirnya mereka memilih untuk berdamai. Sementara itu Lily yang berada bersama Genos menanyakan pada Genos kenapa dia melakukan hal itu. Lalu Genos mengatakan bahwa mentornya pernah bilang seorang penyembuh disebut kelas 3 jika mereka hanya menyembuhkan luka saja. Dan yang disebut kelas 2 mereka yang bisa menyembuhkan seseorang dengan luka sangat parah. Lalu mereka yang bisa disebut penyembuh kelas 1 jika seseorang bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Lantas Lily menanyakan seperti apa mentornya Genos. Menurut Genos, mentornya itu adalah orang yang aneh tapi sangat mengesankan. Dan dengan rendah hati Genos menyebut dirinya mungkin sudah masuk ke kategori penyembuh kelas 3 dan dia ingin mencoba memperbaiki keadaan di daerah kumuh. Kemudian Lily menyatakan perasaannya bahwa dia itu menyukai Genos. Namun Genos tetap pura-pura blow on bahwa dia itu tidak mengerti apa maksud dari ucapan Lily itu. Aduh Genos, ini kalau si botak pasti langsung diembat. Nggak gitu juga bang, tetap menunggu chemistry bang. Emang gue cowok apakah bang? Iya terserah lu. Nah, karena malu, Lily pun menarik kembali ucapannya itu. Kemudian Genos mengajak Lily untuk pulang dan akan menagih biaya penyembuhan kepada Sophia, Lingga, dan Lowe. Ya, begitulah awal mula Genos mengenali Lily dan ketiga ciwi Eblaik yang sering datang ke klinik Genos. Di sisi lain, lebih tepatnya di dalam istana kerajaan, tampaklah seorang komandan divisi yang memanggil wakilnya, yaitu Iron Rose. Si komandan memberitahukan bahwa akhir-akhir ini perebutan wilayah antara manusia-manusia di daerah kumuh telah mereda. Iron Rose pun sangat kaget mendengar hal tersebut. Padahal menurutnya mereka berkonflik sudah bertahun-tahun. Sulit dipercaya jika situasinya sekarang menjadi lebih baik. Menurut si komandan, seandainya rumor itu benar terjadi, pihak kerajaan tidak boleh mengabaikannya dikarenakan kerajaan Herjet telah makmur di bawah sistem hierarkinya yang ketat dengan para bangsawan berada di puncak. Warga melampiaskan kekesalan mereka kepada orang miskin, sedangkan orang miskin melampiaskan rasa frustasi mereka dengan bertengkar di antara mereka sendiri, khususnya di antara ras-ras yang berbeda. Dan begitulah cara kerajaan menjaga keseimbangan. Tapi seandainya orang miskin membentuk kelompok persatuan, maka akan terjadi ancaman bagi warga negara kaum bangsawan, bahkan mungkin kelas penguasa. Si komandan juga mengatakan bahwa seorang raja ibarat matahari bagi rakyatnya, dan itu tugas dari ordo kesatria kerajaan untuk mempertahankan ibu kota tempat penguasa tinggal. Tapi menurut Iron Rose, ketiga ras demi-human itu berseteru sudah begitu lama dan tak mungkin dendam yang begitu dalam bisa dimaafkan begitu saja. Namun menurut si komandan, rumornya ada pihak ketiga yang menjadi penengah di antara mereka. Nah, karena masalah ini dapat mengancam kondisi negara, jadi si komandan menugaskan Iron Rose untuk menanganinya. Iron Rose pun berjanji akan menangkap orang yang membuat masalah itu. 期待しているぞアイアンローズよ。お任せください。
Hari pun terus berlalu, tampaklah Genos tiba-tiba bersin. Hal itu membuat para siwi siap menghangatkan Genos dengan bulu-bulu dan yang lainnya. Jelaslah hal itu membuat Lily makin insecure karena dirinya tidak punya bulu lembut, bahkan melonya pun tidak tumbuh. Aduh, sabar Lily ya, nanti juga tumbuh. Ya Lily, sabar ya. Kalau itu mulu. Ya, tampaklah Genos sedang menyembuhkan Sophia yang terluka akibat mengalami cedera saat sedang mencuri. Di mana ketika dia menyelinap masuk ke kediaman bangsawan bersama Jonne, mereka berdua tertangkap oleh seorang kesatria kerajaan yang berhasil menembakkan pistol sihir yang mengenai tangan Sophia dan Jonne. Dan kesatria itu adalah wanita gila yang dijuluki Iron Rose. Sophia memberitahukan bahwa klinik bawah tanah sedang dalam pengawasan Iron Rose. Jelas Genos merasa heran kenapa kesatria kerajaan tinggi dan kuat peduli dengan keberadaan penyembuh bawah tanah yang bukan siapa-siapa. Nah, karena sudah waktunya makan siang, mereka pun makan bersama. Namun pada saat makan, Carmilla mengingatkan bahwa mungkin Genos adalah satu-satunya orang di seluruh kerajaan yang bisa membuat para pemimpin daerah kumuh sejalan, atau lebih tepatnya telah bersatu. Mendengar hal itu, Genos jadi merasa seperti seorang pengembala hewan yang berbahaya dan berharap tidak akan bertemu lagi dengan orang berbahaya seperti ketiga Ciwi Eblek. Carmilla mengatakan dengan kata-kata tersebut, Genos telah menyegel nasibnya sendiri. Sementara itu, Iron Rose nampak terkejut karena melihat pemandangan yang tak biasa terjadi di daerah kumuh, di mana para praksi ras yang berbeda sekarang terlihat sangat akur dan damai. Lalu dia menghampiri manusia kadal dan menanyakan tentang perubahan yang terjadi di sana. Nah, karena manusia kadal itu tidak tahu siapa Iron Rose, si kadal tidak memberitahukannya dan hanya memberi isyarat bahwa ada manusia rendah hati yang bisa merubah keadaan di daerah kumuh. Kemudian Iron Rose pun menodongkan pistolnya dan memaksa agar si kadal memberikan info yang akurat kepadanya. Tapi manusia kadal itu tetap dengan prinsipnya tidak akan memberitahukan siapa orang yang sudah mendamaikan mereka. Lalu secara tak sengaja Iron Rose melihat Sophia dan Jonne tanpa luka sedikit pun. Padahal tembakan pistol Iron Rose mustahil bisa disembuhkan. Dan akhirnya Rose memilih kabur menghindari masalah. Tapi dia malah tersesat di daerah yang belum pernah dia kunjungi. Lalu secara tak sengaja Rose menemukan sebuah rumah dan masuk ke dalamnya. Lantas Rose menanyakan arah kemana dia harus pergi untuk kembali ke kota. Tiba-tiba Lily datang menyebut Rose sebagai pasien. Dengan kata lain, secara kebetulan akhirnya Iron Rose telah menemukan orang yang dicarinya. Sontak Rose langsung menembak Genos tepat di hadapan Lily. Ternyata Iron Rose menembak Genos bukan karena dia tahu bahwa Genos adalah sang mediator yang dicarinya, tapi dia menyangka Genos adalah salah satu sindikat perdagangan bocil yang juga jadi target operasinya yang lain. Alasannya karena dia melihat ada Lily si bocil di rumah itu. Oleh sebab itulah Rose menyimpulkannya sendiri. Nah, ternyata Rose di sini bernama Krishna, dan sungguh alangkah terkejutnya Krishna saat Lily menjelaskan bahwa Genos adalah orang yang menyelamatkannya dari penculikan. Setelah Krishna tahu bahwa tindakan itu terlalu ceroboh, dia pun meminta maaf. Krishna juga menjelaskan kepada Lily bahwa tembakannya itu tidak mematikan, hanya untuk melumpuhkan targetnya beberapa saat saja. Krishna juga mengakui bahwa sifat pemarahnya adalah satu-satunya kelemahannya yang sebenarnya. Sementara itu, Genos sudah sadarkan diri dan membalas perkataan Krishna yang menyebut kelemahan satu-satunya itu adalah tidak bisa membaca arah. Jadi sebenarnya kelemahan satu-satunya Krishna itu yang mana? Setelah itu Krishna pun meminta maaf kepada Genos dan mengakui bahwa tindakannya itu terlalu ceroboh. Namun dia juga kaget kenapa Genos bisa bangkit lagi dalam waktu yang singkat. Genos mengakui bahwa dia hanya menggunakan beberapa sihir pertahanan biasa, tapi Krishna menganggapnya itu hanya sebuah candaan, karena seharusnya sihir pertahanan tidak akan mampu menghentikan senjata sihirnya. Kemudian Krishna pun menyimpulkan bahwa Genos adalah seorang penyihir agung yang terkenal. Genos tidak mengakuinya dan hanya mengatakan bahwa dugaannya itu salah. Krishna juga mengakui bahwa dirinya kurang berbakat dalam menilai seseorang, dan itu satu-satunya yang menjadi kelemahannya. Tapi dia juga bilang bahwa penjelasannya tadi adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal, karena tidak ada yang bisa menipu mata wakil komandan dari Ordo Kesatria Kerajaan. Dan Krishna pun yakin bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Tuan Genos. Kemudian Krishna mengajak Genos untuk bekerja sama dalam penyelidikannya. Lalu Krishna menjelaskan bahwa sebenarnya dia datang ke daerah kumuh untuk sebuah misi rahasia. Misinya yaitu untuk menangkap seorang mediator yang berhasil mengakhiri perseteruan antara paksi-paksi di daerah kumuh.
Jelas Genos langsung kaget mendengar hal itu. Lantas Genos menolak ajakan kerjasama itu secara halus. Namun Krishna tetap memaksanya karena setiap warga negara memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan kesatria. Sebagai pembela ketertiban, Krishna tidak bisa mengabaikan seseorang yang dapat menggunakan keahliannya mengendalikan orang dan menganggap perbuatan seperti itu tidak diragukan lagi menandai orang itu adalah pengikut iblis. Kemudian Genos menjawab dugaan Krishna dengan mengatakan mungkin orang itu hanya ingin menghindari sorotan dan mungkin orang itu tidak ingin diperhatikan dan mungkin membiarkannya dan tidak mencarinya terlalu keras adalah cara yang terbaik. Ya, mendengar ucapan Genos, Krishna menyimpulkan bahwa Genos mengenal sang mediator yang dicarinya. Tapi Genos langsung ngeles bahwa itu cuma nalurinya saja yang berbicara. Lalu Genos pun mengusir Krishna secara halus. Tapi sebelum pergi ada sesuatu yang mencurigakan di sana. Krishna melihat ada sebuah tempat tidur dan dia tidak mengerti itu untuk apa. Tapi Genos menjelaskan bahwa itu hanya tempat tidur tambahan dan Genos akan membuangnya. Tapi Krishna malah meminta izin agar bisa tinggal di rumah Genos untuk sementara waktu selama penyelidikan. Karena menurutnya rumah Genos adalah tempat yang paling ideal untuk penyelidikannya dan sangat dekat dengan daerah kumuh, bahkan tidak menarik perhatian orang lain dan tentu dia akan membayar biaya penginapannya. Krishna pun mengurungkan niatnya untuk pergi dan untuk sementara waktu dia akan menginap di rumah Genos. Tampaklah dari ekspresinya Lily tidak menyukai Krishna tinggal di sana. Ya gimana ya, Lily itu nggak suka ada saingan baru. Dengan sengaja Lily menjamu Krishna dengan teh panas dan pahit agar Krishna tidak betah. Bukan hanya itu, Lily sengaja memanas-manasi si Krishna, di mana Lily sengaja meminta Genos dengan manja untuk memangkunya dan mengelus rambutnya. Tapi Krishna acuh tak acuh dan hal itu membuat Lily kesal. Lantas Lily menggunakan senjata rahasianya, yaitu bermanja-manja sambil bergadang. Tapi Lily malah turun duluan. Alhasil Genos menggendong Lily ke kamarnya. Di situ Krishna menginterogasi Genos kembali untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Krishna memberikan beberapa pertanyaan pada Genos karena Genos dianggapnya adalah seorang penyihir ahli yang memiliki sihir pertahanan yang sempurna. Dia menanyakan adakah seseorang yang menguasai sihir penyembuhan layaknya Genos yang menguasai sihir pertahanan bisa meregenerasi lengan dengan sempurna. Karena dalam pertarungannya dengan Sophia, Krishna membuat cukup banyak kerusakan di tangan Sophia. Tapi Krishna heran pas melihatnya lagi, tangan Sophia itu sudah sembuh dan tidak ditemukan bekas luka sedikit pun. Dan Krishna meyakini bahwa ada orang dengan sihir penyembuh hebat yang menyembuhkan lengan Sophia. Krishna juga menceritakan kenapa dia sentimen dengan orang-orang di daerah kumuh itu. Ternyata karena ibunya dulu dibunuh oleh seseorang yang tinggal di daerah kumuh. Padahal ibunya adalah orang yang sangat baik. Setiap hari sang ibu mengunjungi daerah kumuh dan memberi makan mereka yang kelaparan di sana. Namun pada suatu hari sang ibu ditemukan sudah menjadi mayat. Menurut informasi, sang ibu dirampok cincin kawinnya di daerah kumuh. Padahal sang ibu sudah menyelamatkan banyak orang dari kelaparan, tapi tidak ada seorang pun di sana yang menyelamatkannya. Oleh sebab itu, Krishna memutuskan untuk menjadi pahlawan yang tak terkalahkan dan mampu memberikan keadilan pada para penjahat di daerah kumuh. Jadi, apa yang terjadi pada ibunya takkan terjadi pada orang lain. Lalu, kenapa Krishna dijuluki Iron Rose? Itu karena kegigihannya dalam menjalankan tugas-tugasnya dan alasan lainnya. Namun sejak saat ibunya meninggal, dia jadi tidak bisa tersenyum, wajahnya kaku seperti topeng besi. Setelah itu Krishna pun pamit dan akan kembali nanti malam. 自身が完全無欠のヒーローとなってまるで鉄の仮面のようだろう。では夜には戻ってくる。 Nah, karena Krishna akan kembali malam nanti, Genos pun dengan tenang mengobati Sophia. Tapi tiba-tiba Krishna nongol lagi. Sontak Genos dan Sophia pun sangat kaget. Lalu pada saat Krishna dan Sophia akan saling serang, Lily dengan cepat melerainya dan menjelaskan kepada Krishna bahwa Sophia sama seperti dirinya yang tidak sengaja berada di situ karena dia tersesat. Dan setelah itu Krishna menanyakan tentang tangan Sophia yang bisa kembali sembuh. Krishna yakin bahwa seorang mediatorlah yang menyembuhkannya. Menurut Krishna, sang mediator sengaja mengumpulkan elemen kriminal dari daerah kumuh untuk mengancam penghuninya yang tak bersalah. Jelas Sophia nampak kesal dengan tuduhan Krishna yang ditujukan pada sang mediator alias Genos. Sophia mengetahui bahwa Krishna sedang menyelidiki jaringan perdagangan bocil. Dan Sophia memberi sebuah fakta kepada Krishna bahwa bos jaringan itu adalah seorang bangsawan bernama Kalendor. Tapi Krishna tidak mempercayai omongan Sophia dan menganggap itu konyol. Karena lingkaran pencurian bocil berpusat di daerah kumuh, jadi tidak mungkin seorang bangsawan berada di jaringan itu.
Menurut Krishna, Kalenor adalah seorang bangsawan yang dermawan yang sangat peduli dengan pendidikan anak yatim piatu. Sophia pun gigih tidak menyangka seorang kesatria kerajaan seperti Krishna menilai seseorang hanya dari permukaannya saja. Itu sebabnya Krishna sangat mudah dikelabui. Sophia membandingkannya dengan sang mediator alias Genos yang tak pernah menghakimi orang karena status. Yang mediator lakukan hanyalah menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan. Ya, meski Sophia benci untuk mengakuinya, tapi suatu saat Krishna akan membutuhkan sang mediator itu untuk menyelamatkan hidupnya saat Krishna terluka. Sophia juga menyebutkan bahwa sang mediator tidak seperti Krishna yang yakin bahwa semua kejahatan berasal dari daerah kumuh dan ide Krishna tentang keadilan hanyalah lelucon konyol. Ya, karena kesal disindir habis-habisan, Krishna pun menodongkan pistolnya hendak menghabisi Sophia, namun keburu dihalangi oleh Genos. Lantas Genos pun mengaku bahwa dirinya lah sang mediator yang sedang diburu oleh Krishna. Tapi Krishna tidak mempercayainya karena dia yakin sang mediator itu ahli sihir penyembuhan. Sedangkan Genos hanyalah spesialis sihir pertahanan dan menurut dia mustahil ada orang yang menggunakan dua jenis sihir pada tingkat setinggi itu. Kemudian Genos mengaku bahwa dia bukanlah seorang master. Dan sihir pertahanan maupun penyembuhan adalah tentang memperkuat fungsi alami tubuh. Jadi pada dasarnya sama-sama saja. Tapi Krishna tetap tidak percaya karena dia tidak pernah mendengar logika yang dijelaskan Genos itu ada dalam pelajaran sihirnya. Dan Krishna hanya mempercayai satu hal, bahwa Genos berpihak kepada demi-human dan mediator. Lantas Krishna pun pergi dan akan mencari tempat izin untuk bekerja. 潜伏拠点は他を探すことにするよ。私はまがいものなんかじゃない。意味外の逆方向に行ったね。まさか。 Waktu pun terus berlalu, tampaklah Krishna sudah berada di kediaman Kalenor. Sepertinya Krishna akan membuktikan apa yang dikatakan Sophia. Krishna pun berpura-pura akan mengecek sistem keamanan di kediaman Kalenor karena ada pencuri yang beroperasi di daerah tersebut akhir-akhir ini. Dan ini adalah bentuk kepedulian kerajaan untuk meningkatkan keamanan lokal. Kemudian Krishna pun mulai berkeliling di sekitar kediaman Kalenor dan Krishna belum menemukan apa-apa. Tapi sebelum pamit, Krishna meminta izin untuk menggunakan kamar kecil Kalenor. Dan anehnya pintu masuk belakang sepertinya punya lebih banyak penjaga daripada bagian depan. Kemudian di belakang Krishna menemukan sebuah sumur. Karena penasaran dia masuk ke dalamnya. Dan sungguh alangkah terkejutnya Krishna, ternyata di dalamnya terdapat banyak bocil. Lalu Krishna menghampiri para bocil itu dan menyebut dirinya adalah pahlawan yang akan menyelamatkan mereka. Tapi tiba-tiba Kalenor muncul menembak Krishna dari belakang. 君たちに危害を加えるものではないよ。Ya, Kalenor sangat kesal karena ada Krishna yang mengenus-genus bisnis seorang bangsawan. Krishna hanya bisa menangis karena merasa gagal menjadi pahlawan. Lalu tak lama kemudian Sophia dan Genos telah hadir tepat waktu. Sontak Kalenor menodongkan pistolnya ke arah Sophia sambil mengejek Sophia bahwa kematian seorang pencuri dari daerah kumuh tidak akan ada yang menangisinya. Dan secara mengejutkan Kalenor menembakkan pelurunya malah ke arah Genos. Tapi hal itu bukanlah masalah besar buat Genos karena Genos memiliki ilmu kebal. Kalenor yang panik terus-menerus menembaki Genos. Dan Genos yang terus menghampiri Kalenor berhasil merebut pistol Kalenor lalu balik menodongnya. Tapi dengan congkaknya Kalenor malah mengejek Genos dengan menyebutnya seekor anjing rendahan. Jelas ucapan Kalenor itu memancing amarah Genos dan menjadi malapetaka bagi Kalenor. Ya, walaupun Kalenor merengek meminta maaf karena ucapannya, tapi Genos tidak peduli. Nah, karena semakin terdesak, Kalenor pun tidak menyerah untuk terus meminta maaf. Sambil menodongkan pistol, Genos mengatakan bahwa seharusnya Kalenor itu meminta maaf kepada seseorang. Tapi Genos tidak menyebutkan siapa orang itu. Nah, karena Kalenor tidak bisa menebaknya, akhirnya Kalenor ditembak hingga buligir. Sementara itu Krishna yang terluka parah karena tangannya putus nampak pasrah akan kematiannya. Tapi Genos akan menyembuhkan lukanya mengingat masih banyak tugas yang harus dikerjakan oleh Krishna. Dan hanya dalam sekejap tangan Krishna kembali utuh. Krishna sangat yakin bahwa mediator yang dicarinya adalah Genos. Dan Krishna mengakui bahwa Genoslah pahlawan yang sempurna. Tapi menurut Genos tidak ada pahlawan yang sempurna di mana orang yang bertarung karena sesuatu pasti akan terluka. Itulah kenapa mereka membutuhkan penyembuh seperti Genos. Dan menurut Genos, Krishna adalah pahlawan untuk para bocil yang ditolongnya karena Krishna lah yang pertama kali mengambil tindakan untuk menyelamatkan bocil-bocil tersebut. 大丈夫だ。
私はなんとか無事だ。ずっと哀れな被害者だと思っていた。貧民街の子供たちに届けて、慌て者で怒りっぽくて。それでも確かに。 Tampaklah para bocil sudah berhasil dievakuasi dan Sophia pun mengabarkan pada Genos bahwa para kesatria akan segera mengetahui kasus ini. Lantas, Genos mengajak Sophia untuk kembali ke dalam bayang-bayang. Sementara itu, Krishna yang penasaran kenapa Genos menyelamatkannya. Genos hanya menjawab jikalau Krishna mati, dia tidak akan bisa membayar biaya penyembuhannya. Sontak Krishna langsung tertawa dan tanpa sadar, akhirnya Krishna bisa tersenyum lagi. むしろ余計に不気味さが増したね。まあだいぶぎこちないけどな。いろいろある弱点の一つだ。 Ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak ceritanya? Jelas seru loh, masa enggak ya? Ini healer paling OP loh. Maka dari itu mari kita lanjut sampai akhir. Ya jadi wesi. Yang artinya halo pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mas setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.